Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Di mana teman-teman ya, kalau kita lihat pergerakan daripada market cap, pergerakan daripada indeksnya altcoin serta fair and greed index ini semuanya turun ya. Semuanya turun bro. Terus kalau kita lihat dari price-nya Bitcoin gitu kan, dia masih konsolidasi atau sideways ya kan, antara area 100.000 plus-plus lah sampai di area 105 ribuan gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada altcoin siang hari ini gitu kan, ya hampir merata, ini merona-rona alias meronta-ronta bro ya. Jadi mayoritas ini mengalami penurunan, teman-teman. Mayoritas ini pada mengalami penurunan. Terus di sini kalau kita lihat bro, Pi Network ya, ini udah koreksi lumayan signifikan ya. Tepatnya Pi Network ini udah berada di posisi ke-27 di bawahnya PP ya. Kalau PP sih target kita kemarin, kalian bisa cek-cek sendiri gitu ya. Nice, nanti mungkin kita buatkan price predictionnya lagi. Nah, kali ini bro, kita akan bahas tentang Pi Network karena beberapa daripada teman-teman semua juga, Bang, tolong bahasin kembali dong seberapa nih harganya bisa koreksi ya. Oke. Dan ada info apa nih tentang Pi Network gitu kan. Kita akan bahas bareng-bareng bro untuk Pi Network kali ini. Ada beberapa informasi apakah Pi Network nanti bisa kembali naik gitu kan, atau dia akan malah turun terus-terusan gitu kan. Oke. Jadi kalau kita lihat sendiri bro, Pi Network sebenarnya dari volume ini ada kenaikan, cuman market cap-nya turun lumayan signifikan bro, dari 10 atau 11 miliar ya beberapa hari yang lalu gitu kan. Kali ini udah di area 5 miliaran bro ya, kembali ke setelan awal gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik yang harus kalian ketahui. Yang pertama ini bro. Nah, ini postingan daripada Binance kemarin, bro, ya. Gimana kalau kita lihat ya, apakah ini suatu sindiran untuk Pi Network atau ini suatu kode keras bagi Pi Network gitu kan? Oke, kita akan bahas. Nah, inilah yang terjadi ketika pengembang menyentuh seni. Oke, menarik nih kata-katanya ya, kayak ya gitulah ya, tanpa kepekaan desain. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bro ya, ini adalah logo daripada Binance. Nah, cuman kalau kita zoom dulu nih ya. Nah, di sini kayak ada apa ya? Logo daripada Pi Network gitu loh ya. Kalau kita zoom, kalian bisa lihat sendiri nih ya. Ada logo kayak Pi Network. Nah, apakah ini suatu tanda-tanda atau kode-kode terlebih dahulu nih sebelum dia listing ke Binance gitu kan? Semoga saja bro, semoga saja Pi Network bisa masuk ke dalam platformnya Binance ya dalam waktu dekat. Harapannya seperti itu. Karena mengingat antusias daripada komunitas Pi Network menginginkan Pi segera bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Kalau Pi bisa listing ke dalam platformnya Binance, tidak menutup kemungkinan bro, Pi bakal rebound kembali. Oke, semisal dia belum bisa masuk ke market spotnya gitu kan, seenggaknya dia masuk ke market derivatif dan masuk ke alpanya Binance terlebih dahulu gitu bro. Ini udah salah satu hal yang cukup bisa membuat Pi Network itu reborn ya, seperti itu. Dan semoga saja bro, seperti HTX ya, karena dia juga udah ada kode-kodenya, semoga saja segera melisting daripada Pi Network. Nah, jadi di sini bro, menurut daripada Pi Core timnya, Pi itu kan meluncurkan dana sebesar 100 juta US dollar ya untuk startup inovatifnya. Jadi di sini ada 3 poin ya dari hal ini. Yang pertama adalah ya visi di balik Pi Network Venture gitu kan. Jadi ada meningkatkan utilitas Pi. Yang kedua, aktivitas lebih banyak produksi dunia ke jaringan Pi. Nah,
yang ketiga, bawa Pi ke dunia nyata. Jadi di sini kalau kita ambil poin-poinnya aja ya, dimana yang pertama adalah didukung perusahaan dari rintisan dan bisnis yang mengintegrasikan Pi ke dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan mereka. Yang kedua adalah dapatkan lebih banyak proses produksi dunia nyata, baik dalam bentuk aplikasi, transaksi, atau perusahaan ke Pi dengan berinteraksi sejak awal pada perusahaan rintisan. Nah, bawa Pi ke dunia nyata di mana berdayakan kasus penggunaan dan aplikasi kehidupan nyata yang menunjukkan nilai unik Pi sebagai mata uang kripto yang didistribusikan secara luas. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada tiga ini, bro, ya ini bisa berkembang di masa depannya cukup bagus, oke? Cukup bagus, bro. Cuman kan komunitas itu mengharapkan adalah di mana peluncuran 100 dApps-nya gitu kan. Cuman sampai saat ini kan belum ada. Nah, semoga saja dalam waktu dekat apa yang dijanjikan oleh core timnya Pi Network gitu kan bisa segera terrealisasi. Amin. Dan berikutnya menurut CoinGecko, bro, ya, dimana kalau kita lihat ada 20 koin paling trendy CoinGecko atau 20 koin paling apa ya, paling banyak lah ya dicari gitu kan, mengungguli daripada Pi Core Team, memimpin diikuti oleh Sui, ya kan. Terus ada launch coin, bro, yang notabene naiknya cukup gila-gilaan juga ya, Believer. Nah, terus ada hal-hal lain. Nah, jadi di sini, bro, ada Picoin yang menduduki peringkat pertama, Sui kedua, Launch Coin ini di posisi ketiga, ada Mondex, Ethereum, Virtual Protocol, Solana, Bitcoin, dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk ada PP dan Pengu, Hyperliquid, dan Crash ya. Tapi posisi pertama diduduki oleh Pi Network. Semoga saja, bro, Pi Network mampu bangkit lagi lah ya. Oke. Dan coba kita lihat untuk chart daripada Pi Network di hari ini, bro, ya. Jadi ini kan sempat kita prediksikan nih bakal ada sedikit rebound gitu kan. Ternyata dia candle bearish-nya masih sangat kental banget gitu ya, bro ya. Kita hapus dulu yang ini biar agak bersih gitu kan. Nah, kita kan targetnya di kisaran harga sini sebenarnya ya untuk TP pertama gitu kan, yaitu di area $1, dan ternyata dia hanya mampu di kisaran harga sini, bro ya. Ada area 0,96. Oke ya. Jadi ya kemarin sih ada yang tanya ya antara 0,95 sama di $1 lah ya. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama untuk hari ini candlenya masih sangat strong untuk turun. Maka Pi Network itu ada prospek atau ada potensi, bro, untuk turun lagi sampai di area 0,56 atau di area 0,55. Ada potensi turun ke situ, bro ya. Tapi di area itu nanti, bro ya, kemungkinan akan ada pantulan karena di sini, bro, area demand yang cukup kuat juga nih ya. Di sini, bro, area demand yang cukup kuat. Maka di sini nanti ada potensi untuk sedikit pemantulan kembali untuk Pi Network ya. Pertanyaan dari beberapa teman-teman, apakah Pi Network itu masih bisa, bang, untuk naik lagi? Ada harapan masih bisa untuk naik lagi, bro ya. Selalu aja, selalu nikmatin prosesnya. Makanya waktu Picoin itu nyentuh di area 1,6 atau di area 1,7 ya kan, saya mau wanti-wanti teman-teman silakan ambil profit. Paling enggak 30, 40, 50 atau 70% dari aset kalian di Pi Network gitu kan. Antisipasi kalau ada terjadi penurunan harga seperti ini, bro ya. Kalau kita lihat, bro ya, secara ambil singkatnya ya. Di sini si Picoin sendiri, bro ya. Nah, kita ambil di sini ya. Ini dia membuat swing high. Oke, low, high, low, high, dan di sini mungkin akan low ya, bisa rebound kembali, bro ya, tergantung dari situasi marketnya nanti. Oke, jadi nanti kalau dia membuat area low baru di sini, bro, pasti akan ada sedikit reboundnya mungkin bisa sampai di kisaran harga 0,8 atau di kisaran harga 0,9an lagi gitu kan. Nah, nanti kalau kalian memang ambil di bawah sini, semisal nih ya, ini bukan saran ya, bro ya, hanya pandangan saya gitu ya. Semisal nanti dia nyentuh di area 0,6 atau 0,55 gitu kan, bro, bisa untuk dilakukan DCI ya, untuk cari profit dalam short termnya. Kenapa? Karena dia pasti akan ada rebound ya, akan ada sedikit rebound ini dalam tempo 4 jam ya, bro ya.
Nah, reboundnya tetap kalau saya pribadi ya masih ada sekian persen yang saya setting saya jual di area $1 ada ya. Terus di area sini bro, saya memang pasang jaring nih di area 0,5 saya pasang jaring di area tersebut bro ya. Kalau kena berarti rezeki saya. Mungkin kalau kena di area 0,55 akan ada sedikit rebound ya, dimana kita bisa memanfaatkan rebound tersebut gitu ya. Untuk saat ini kalau kita mau tadi pakai Vibo bro ya belum ada pembuatan swing low-nya atau low barunya, jadi kita belum bisa gitu ya. Nanti kalau udah ada kita akan bahas kembali ya. Semoga saja sih Pi bisa rebound kembali dan semoga saja dalam waktu dekat ya si Binance gitu kan ngumumin untuk pelistingan Pi. Wah ini sangat menarik ya. Oke, tetap disclaimer dan salam